bantu dong Pak Aduh. Bom kalau bisa. Iya, lagi. Teman-teman kalau di Sofiatul bisa datang ke sini ya. Aku mau bahas Gak apa-apa, Umi ya. Rifa ini percaya sama Pak Bom karena dia tahu saya hamba Tuhan. Ya, karena makanya dia berani naik sini. Dia ingin sekali diskusi santai. Teman-teman Islam kalau di kampus kasih ya sama Umi Rifa. Nggak usah ditransfer. Ditransfer teman-teman. Ditransfer aja. Jangan koin, transfer aja ngapain ya. Jangan. Kenapa? Nggak usah. Kenapa nggak usah? Saya betul-betul ingin ngobrol. Oke. Pak Bom silakan tanggapi. Habis itu saya bertanya ya. Saya bertanya sama Pak Bom. Boleh. Seperti biasa lah kita diskusi. Begini Umi Rifa, kan tertulis di sini, Al-Quran ini sudah tertulis secara rapi dalam surat Hud ya. Hud 11 ayat 1 ya. Tersusun rapi dan menjelaskan segala sesuatu dalam surat 16 ayat 89. Kita tahu bahwa zaman Yesus, ini bukan Isa ya. Kalau zaman Isa mungkin, tapi kalau Isa mau samakan dengan Yesus bagi saya berbeda. Kenapa? Karena di zaman Yesus itu ya, mereka itu hidup ada pemerintahan yang berkuasa. Itu sejarah bangsa Romawi. Dan orang Yahudi itu berpatokan pada 10 hukum Taurat. Jadi mereka punya sidang agama, ya, sehingga mereka melakukan tuduhan harus melanggar hukum Taurat dalam Misfot 613 Misfot, ya. Nah, jadi kalau Yesus mau dihukum, mereka harus bawa ke sidang agama. Setelah itu mereka serahkan ke zamannya Pontius Pilatus karena Roma pada waktu itu mereka menguasai Israel. Jadi tidak bisa melakukan hal-hal demikian. Karena Roma yang berkuasa. Makanya apapun masalah hukum itu harus bawa ke sidang. Sidang Romawi waktu itu menguasai Pontius Pilatus. Nah, tadi Umi Rifa menjelaskan bahwa orang Yahudi begitu jahat. Ya, begitu jahat sehingga mereka mau. Nah, bagi saya, kita kan tahu kan, kalau namanya ada hukum, mau melakukan apalagi pembunuhan, ya, itu pasti Umi Rifa minta maaf ya, itu pasti ada hukum, ada ikut aturan, apalagi namanya bangsa Romawi. Dalam hukum Taurat juga mata ganti mata, gigi ganti gigi, tidak bisa membunuh, jangan membunuh. Makanya orang Yahudi menyerahkan Yesus itu kepada Pontius Pilatus karena mereka tidak mau dituduh sebagai pembunuh, karena itu adalah nubuatan dalam kitab Yeremia. Ya, nah pertanyaan saya tadi Umi belum menjelaskan kesalahan apa yang dilakukan oleh Isa. Umi jawab orang Yahudi mau bunuh. Berarti orang Yahudi ini asal mau membunuh. Orang tidak berbuat salah, cuma dibilang dia seorang nabi, langsung mau dibunuh. Itu pasti ada kesalahan. Kalau di Kristen, sebentar Umi sayangku. Siap Pak Bom Ganteng. Kalau di Kristen, ya di Kristen itu Yesus itu dihukum gantung, dihukum salib karena dia mengaku atau menyamakan dirinya dengan Sang Pencipta. Karena itu sudah menyalahi dalam hukum Taurat. Sehingga orang Yahudi menyalahkan Yesus sehingga mereka menyalibkan Yesus. Itu ada tertulis dalam Yohanes 18. Wira tolong buka ya Wira, kita buka ya. Itu dalam sidang di hadapan Pilatus ya, orang Romawi, orang Yahudi membawa orang Yahudi membawa Yesus itu ke Pontius Pilatus, ayat Yohanes 18 ayat 28. Karena ini masa pemerintahan, ini sejarah. Sejarahnya tidak bisa dirubah ya, sejarahnya ya. Nah, maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Jelas ini ada Romawi yang berkuasa pada waktu itu. Ini sudah bukti sejarah. Ketika itu hari masih pagi, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus, ayat selanjutnya, Wira, ayat 29. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya, jikalau ia bukan seorang penjahat. Nah, orang Yahudi mengatakan Yesus penjahat. Jika ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkan kepadamu, karena pada waktu itu berkuasa orang Romawi. Kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Nah ini dalam hukum Taurat, Bu Mirifah ya.
Demikian hendaklah supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, ayat 33. Maka kembalilah Pilatus ke gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Ayat 34. Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, ayat 38. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, dan akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Nah, di sini sangat jelas Umi Rifa, Yesus itu dibawa ke pengadilan. Karena Yesus mengaku pada waktu orang Yahudi. Coba saya kasih singkat aja. Ini kan ceritanya kan ini kan ada dia menyambung. Coba Markus 14 sudah. Markus 14 ayat yang ke 60 ya kayaknya. Coba 60 selanjutnya. Kita lihat ya. Apa yang Yesus katakan? Nah ini, imam-imam ya orang Yahudi, Umi. Maka imam-imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus. Katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Saksi ini orang Yahudi. Tetapi ia tetap diam, tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya. Sekali lagi katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Nah, maka imam besar itu menggoyahkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita pergi saksi lagi? Kita perlu saksi lagi. Kamu sudah mendengar hujatnya." Nah, ayat 64. "Kamu sudah mendengar hujatnya kepada Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Jadi di sini dalam iman kita orang Kristen, Umi Rifa, Yesus harus dihukum mati. Karena itu yang tertulis dalam Imamat 24 ayat 16, "Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaat itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bagi yang menghujat nama Tuhan harus dihukum mati." Karena Yesus mengatakan dia anak Allah dalam Yohanes 10 ayat 36. Jadi Umi Rifa, jadi saya pikir jelas bahwa Yesus dan Isa berbeda karena keterangan Umi Rifa bahwa Isa itu dibunuh karena kemauan orang Yahudi. Orang Yahudi versi Al-Quran. Sedangkan dalam Alkitab didukung oleh sejarah bahwa Isa itu, ya Yesus itu dibunuh karena dia mengaku sebagai anak Allah dan dia disidang. Karena kita tidak boleh tinggalkan, hukum itu berlaku. Karena hukum Taurat itu yang menyamakan dirinya dengan Allah sesuai dalam Imamat 26 ayat 24 ayat 16 itu orang itu harus dihukum metong. Nah, jadi begitu Mirifa. Jadi Yesus menyamakan dirinya sebagai anak Allah atau Mesias itu. Makanya orang Yahudi. Jadi pertanyaan saya, tidak mungkin orang Yahudi melakukan pembunuhan zamannya Romawi sejarah tidak ada pengakuan, jadi kesalahan tidak ada. Oh, ini berarti main asal-asal kasih metong. Nah itu Mirifa, silakan Mirifa. Oke, saya tanggapi dengan waktu yang sama. Pak Bambang cukup lama berbicara, jangan dipotong sama sekali ya. Ya. Oke, siap. Oke, siap. Teman-teman perhatikan, yang Muslim perhatikan dengan sangat. Artinya Pak Bambang mengakui bahwa Yesus adalah orang yang bersalah ya. Teman-teman perhatikan, betul ternyata kita selama ini telah menduga bahwa orang Kristen ini mensupport tuduhan orang Yahudi. Sebentar, Mirifa. Oke. Mirifa. Bukan Yesus bersalah. Terus gimana dong? Katanya dia bersalah, makanya dihukum. Jangan dipriming. Oh, ya saya bingung kok Pak Bambang yang bilang. Yesus itu, saya tanya kesalahan Isa. Yesus itu dia kan bersalah bukan kan? Kesalahan. Yesus itu dia bersalah. Yesus itu mengaku sebagai anak Allah. Untuk itu Yahudi mengatakan bahwa di depan Pontius Pilatus Yesus makanya bersalah. Tadi jangan dipotong. Nanti waktu Pak Bambang saya bicara nggak saya potong sama sekali. Mengaku, udah deh. Ya, mengaku sebagai anak Allah.
orang ya, karena di situ kan Umi harus sudah dengar ya. Oke, lanjut, silakan Umi Rifa. Makanya jangan dipotong nanti kalau udah selesai. Kan saya yang bilang, kan Pak Bom sendiri mengakui, saya udah bilang Nabi Isa tidak bersalah. Pak Bom bilang kalau di kami Yesus itu memang bersalah karena mengaku sebagai anak Tuhan, kan gitu. Ya udah, berarti orang Kristen membenarkan tuduhan orang Yahudi kepada Yesus bahwa Yesus penghujat Tuhan. Kalian memvalidasi itu. Kalian Loh, gimana sih ini? Kan kalian percaya kalau Umi dia Rifa nih jangan framing dong. Nggak, tunggu. Orang Yahudi menuduh dia menghujat Tuhan kan? Dan kalian percaya kan dengan orang Yahudi? Saya bilang. Gimana nih? Saya bingung nih. Ibu Umi Rifa fokus dong. Santai Umi Rifa. Yaudah. Lagi deh, ngomong sekali lagi deh. Gini. Yesus mengaku sebagai anak Allah, bukan Yesus membuat kesalahan. Orang Yahudi. Tapi salah kan dalam Taurat? Dalam Taurat kan itu kesalahan kan? Dengar dulu. Udah, saya dengar lagi nih. Orang Yahudi itu yang mengatakan bahwa Yesus salah karena menyamakan dirinya dengan Allah. Kenapa menurut orang Yahudi salah? Kenapa kata orang Yahudi itu salah? Ya, menurut Yahudi kan Yesus itu salah karena menyamakan dirinya dengan Allah. Itu sudah intinya. Makanya Pilatus itu. Ya, silakan lanjut. Berarti orang Kristen percaya tuduhan orang Yahudi yang mengatakan Yesus salah. Bener kan? Kan bener saya berarti. Kan menurut orang Kristen Yesus memang harus mengaku sebagai anak Allah. Tapi orang Yahudi kan mengatakan itu menyalahi hukum Taurat. Artinya orang Kristen mensupport tuduhan orang Yahudi kepada Yesus. Dan lucunya Pak Bom mempertanyakan kepada saya kesalahan Nabi saya. Ya, Nabi saya nggak ada salah, makanya diselamatkan sama Allah. Kan dia nggak metong. Nah, kenapa orang-orang Yahudi ingin membunuh? Karena dibilang sama saya tadi. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, kalian adalah yang menghabisi nyawa para nabi-nabi. Kalian ular beludak. Mereka emang durjana Pak Bom ya. Yang durjana itu yang menikmati kematian Yesus sih, yang lebih durjana nih. Pak Bom lihat deh, saya juga baca kitab Pak Bom. Besarkan saya dong, biar saya tunjukin data. Saya nggak Pak Bom ini bicara apa ya? Karena setahu saya nih datanya Pak Bom nih. Pak Bom melihat Pilatus bilang apa? Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia tuh. Nih, kenapa Pilatus menghabisi? Ya karena desakan orang Yahudi. Nih, Pilatus bingung kesalahan ya Paulus tuh kesalahan Yesus. Yesus tuh bukan bersalah, bukan orang yang salah. Nah, tetapi oleh hasutan Pak Bom memang biadab nih orang-orang nih. Oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus yang dihabisi nyawanya. Memang si Pilatus ini mengikuti perintah orang-orang Yahudi, hasutan, dan orang Kristen percaya dengan tuduhan orang Yahudi. Ngeri sekali bukan? Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki ku bebaskan? Tuh Pilatus nanyain. Emang di kitab Pak Bom dituliskan Pilatus ini asal-asalan. Kata mereka Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Diminta lagi sama orang Yahudi. Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Tuh. Katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Si Pilatus saja nggak tahu kesalahannya Tuhan Pak Bom. Kalian kan umat Kristen kan mengklaim dia itu salah seperti yang dikatakan Yahudi. Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya. Lepas tangan Pilatus di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Si Pilatus aja nggak mau tanggung jawab. Itu urusan kalian katanya. Artinya memang si Pilatus asal-asalan Pak Bom. Seenak udahnya aja karena dia nih udah mulai kacau, orang Yahudi udah ngamuk-ngamuk, udah marah-marah nih. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Nah, lalu dibebaskanlah si Barabas. Jadi di kitabnya Pak Bom sendiri memang si Pilatus itu sudah tidak tahu kesalahan Yesus, tapi si Pilatus mengikuti permintaan dari orang-orang Yahudi. Nah, giliran orang Yahudi nuduh dia itu adalah penghujat Tuhan, orang Kristen membenarkan. Ya nggak masalah sih, bukan urusan kita. Nah, jangan paksa saya harus mengakui bahwa nabi-nabi saya bersalah, enggak lah. Nabi kami tidak bersalah kok. Nabi-nabi kami itu dituduh, difitnah, dan mereka selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya kan juga nabi. Nah, terima kasih pertanyaan Pak Bom. Karena kita tadi membahas tentang Yesus dan Isa, sekarang gantian dong saya bertanya ke Pak Bom. Persiapkan data Pak Bom. Oke, berapa kali nih nanggapin nih? Oh, terakhir tanggapan ini. Enggak, soalnya Umi Rifa udah tidak menjawab pertanyaan saya, tapi biar nanti kan saya jawab tidak bersalah, kan sudah saya jawab tidak ada kesalahan Nabi. Apa pertanyaannya? Umi Rifa udah pelintir. Apa pertanyaannya? Jadi begini Umi, pertanyaan saya, kesalahan apa
yang Isa lakukan Tidak sehingga ada. dia dihukum mati? Kan saya bilang Oke, tidak salah. ada. Kan jawaban Berarti itu. pada waktu itu tidak ada hukumnya. Pada waktu itu tidak Ada. ada hukum Ini kan Romawi di yang kitab. berlaku ya. Loh, Pak, ini kan Kenapa mengambil dari Alkitab, Umi Rifa? kan ini sejarah kata Al-Quran Pak dong. Bom. Di Al-Quran nggak dijelasin lah. Al-Quran menjelaskan Kok segala sesuatu. menjelaskan apa yang Allah kehendaki Jangan bukan. sebentar, Pak Bom, Umi, bentar. sebentar, Umi. Pak Bom yang pelintir nih. Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu yang diinginkan Allah, bukan yang Pak Bom inginkan. Pak Bom, bisa saya masuk sedikit? Pak Jangan Bom, dulu. Saya sama aja. Pak Bom. Jangan dulu. Saya sama Pak Bom. Sebentar aja. Pak Bom jangan gitu. Saya sama Pak Bom dulu. Beda. Ih, Ih, kau jangan gitu. Aku sama Pak Bom dulu udah janji dari tadi. Ih, kok nggak sabaran sih Tuman si Raja Debat ini loh. Pengen aja. Kau pikir Pak Bom nggak bisa menjawab? Kau merendahkan Pak Bom loh. Kau merendahkan Pak Bom loh. Seolah-olah Pak Bom nggak bisa jawab. Bukan. Aku sama Pak Bom. Kau yang kejam. Kami semua kan Kristen. Ya udah deh Pak Bom terserah deh biar ketahuan deh kalau Pak Bom ternyata kayak gitu. Nggak sampai saya rasa 2 menit. Bukan, Umi Rifa udah framing sebentar. Yang mana framingnya Pak Bom? Framingnya yang mana? Kan Pak Bom yang bilang. Saya dibesarkan aja lah. Rifa jangan macam anak kecil toh mau diskusi. Aneh. Di sini saya santai sama Pak Bom. Kok kau yang tegang? Santai aja, Umi Ini Rifa. ada yang ngomong lagi Pak Bom. Kita berdua Saya ngomong. tanya Al-Quran, Umi Rifa tanya. Saya bilang jawab tidak dari Alkitab. ada. Ini kan sudah kacau. Kan tidak ada. Saya sudah jawab Pak Bom nggak percaya. Berarti pada waktu itu zaman Isa nggak ada hukum orang Pontius Pilatus ya? Loh itu di kitab Isa Pak hidup Bom di zaman sendiri. apa sih? Pak Bom. Pak Berarti Bom. Isa itu di zaman apa? Saya tanya Umi Pak Bom. Rifa. Dengar saya Isa jawab. hidup di zaman Iya apa? saya jawab. Ya, saya bukan Ya, orang. Isa hidup di zaman apa? Boleh saya jawab? Saya adalah Ya, orang silakan. yang apabila menjawab itu pakai literasi bukan dengan asumsi satu. Yang kedua Pak Bom, Al-Quran itu menjelaskan segala. Literasi Al-Quran dong. Ya Pak Bom, Gimana sih? kok Pak Bom kayak gini? Katanya tadi mau diskusi baik-baik. Ya, Umi Rifa yang bilang Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu Pak Bom, secara detail. Pak Bom bisa saya bilang nggak? Umi Rifa Pak Bom bilang bisa Alkitab dengarkan loh, nggak? diskusi pakai. Pak Bom bisa nggak? Bisa nggak tunjukin kalau Pak Bom ini benar-benar orang yang Kalau Umi bijaksana? Rifa nggak mau diskusi. Loh saya Loh, bisa saya kok. bijaksana loh Yaudah dari saya diam. Pak Bom ngomong saya diam. Sebentar Umi Rifa. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, memerinci kata segala sesuatu. Jangan ambil dari Alkitab dong. Jelas Yesus itu hidupnya di zamannya Pontius Pilatus. Sekarang kalau Isa mau dihukum metong sembarang-sembarang, berarti hukumnya tidak benar dong. Nah orang Yahudi pada waktu Emang itu nggak benar? ada orang. Emang mereka nggak benar apa semua? namanya, orang. Pak Bom memang mereka sebenarnya semua nggak benar. Iya, tapi hukum Orang itu Yahudi nggak Pontius benar. Pilatus. Pontius Pilatus nggak benar. Emang nggak benar? Masa benar mereka menghabisi nyawa Tuhan? Yang benar aja lah. Sebentar dulu, itu sejarah. Pontius Pilatus itu Sejarah sebentar, Bu apa? Mirifa. Pontius Pilatus itu. Sejarah di mana Pak Bom? Sebentar. Loh, sejarahnya ada kok. Buku sejarah Gimana apa? sih? Coba tunjukin buku sejarahnya. Sejarahnya itu. Buku sejarahnya di apa? zaman itu yang berkuasa. Sebentar dulu, nanti kita buka sebentar. Ya, saya minta buku sejarahnya ya. Zaman itu zamannya Yesus yang berkuasa Romawi. Itu sudah jelas bukan zamannya Abdul Somad. Saya minta buku Maaf, saya sejarahnya mau ke situ. dong. Karena Buku sejarahnya. saya minta sebentar. Umi Rifa silakan buka pemerintahan di Lah, tahun saya yang berkuasa itu buka. kan. Pak Bom yang Tadi pendeta. sudah ribut ini, kau udah ribut ini. Yaudah deh, Ya, Pak sabar Bom dulu, aneh saya deh. ngomong dong. Kalau Saya waktu potong-potong saya yang kita- dipotong kok saya yang dimarahi sekarang. Waktu saya yang dipotong. Benar Umi, saya bertanya, Umi jawab dengan Al-Quran, malu dong kalau gitu Al-Quran ibu-ibu. Kan saya jawab sama Al-Quran tadi. Saya kan bertanya versi Alkitab itu ada orang Yahudi karena Yesus tidak disalibkan, karena apa? Mereka mau ganti dengan Pontius Pilatus lepas tangan. Dia mau ganti, jangan potong lu Umi Rifa, nggak boleh begitu. Dia digantikan dengan Barabas, Yesus Barabas, karena Pontius Pilatus tidak menemukan kesalahan secara hukum. Tapi karena orang Yahudi mendesak, mengatakan bahwa Yesus sudah melanggar hukum Taurat, makanya disitulah Pontius Pilatus di tangan. Pertanyaan saya Umi bukan tentang Yesus. Isa Al-Masih ini hidup di zaman itu kan pemerintahannya jelas. Tidak mungkin orang main hukum-hukum sembarang. Kalau Yesus jelas disalibkan, makanya dia disalibkan oleh orang Yahudi. Pertanyaan saya bukan orang Yahudi. Pertanyaan saya kenapa sampai Isa disalibkan? Ya, kesalahan apa yang Isa lakukan itu di zaman itu? Silakan. Bisa nggak dipotong saya kalau ngomong? Ya silakan. Oke. Teman-teman perhatikan ya, mereka konsisten nggak? Pak Bom sudah saya jawab berkali-kali pakai Al-Quran.
Tuh kan? Pak Bom katanya bisa dong nggak saya potong. Jangan lari dari Alkitab ya. Tuh. Nggak jawab. Teman-teman, saya hadir ke sini hanya ingin menunjukkan kepada kalian bagaimana sebenarnya rumah Bom. Iya, karena Umi Rifa tidak jawab. Teman-teman perhatikan ya, perhatikan kan? Saya tadi sudah bilang bisa nggak dipotong? Dipotong lagi. Sebenarnya bukan pelanggaran, tapi Pak Bom nggak siap mendengarkan saya. Dipotong lagi, dipotong di Al-Quran. Dengar teman-teman, saya sudah jawab pakai Al-Quran surah Al-Maidah. Teman-teman perhatikan. Hai ahli kitab, mengapa kamu benci kepada kami kecuali karena kami telah beriman kepada Allah? Ahli kitab itu adalah orang-orang yang membenci para nabi-nabi. Dia tidak mau mendengarkan. Nah teman-teman perhatikan, ketika Pak Bom menjelaskan, masa saya tidak boleh menanggapi? Kan saya juga baca kitab dia. Dia bilang berarti zaman dulu dong asal-asalan hukum. Saya sudah buktikan Pontius Pilatus itu memang asal-asalan. Karena dia mengikuti desakan orang Yahudi. Bukan karena memang Yesus itu bersalah. Karena bahkan dia bertanya apa salah Yesus, apa salah Yesus. Bukti asal-asalannya orang Romawi pada waktu itu. Penjahat besar dilepasin. Orang baik dan benar ditangkoi. Ini bukti mereka asal-asalan. Sayangnya orang Kristen membela kejahatan orang Yahudi dan orang Romawi, malah bersukacita dengan kematian orang benar ini. Lalu Pak Bom paksa saya, mana di Al-Quran kamu penjelasan segala sesuatu? Siapa, apa, berapa? Pak Bom, saya tekankan sekali lagi, Al-Quran itu bukan karangan Lukas, Matius, Lukas, atau entah siapa-siapa. Al-Quran perkataan Allah. Maka apa yang dijelaskan adalah apa yang Allah kehendaki untuk dijelaskan, bukan apa yang Pak Bom inginkan untuk dijelaskan. Cukup. Dari tadi Bu Tuh, Wima bicara. waktu Ini, saya Bu, lihat begini, teman-teman, Bu, sebentar, Pak Bom sebentar. 5 menit bicara, saya cuma dapat waktu 2 menit. Enggak, tadi saya jawab sedikit. Teman-teman, Umi Rifa tadi udah- saya belum pernah Oke, bertanya Pak ya. Bom, boleh nggak Pak Bom Saya 1 menit 2 menit belum ya, pernah buat bertanya. Umi diam dulu. Saya belum Jangan bertanya. jangan kita Padahal Pak ngeri, Bom Pak, ya. bilang Oke, baik. tadi saat Iya, giliran nanti saya bertanya. bertanya. Oke, Nanti Mas, Ini saya masih bisa giliran sabar, saya. sabar, Tiba-tiba sabar. Pak Bom Iya. dan si Raja Debat Sabar, berebut Pak. ingin Sabar, bicara. Pak. Di Umi dengar Katanya ya. mau Saya diskusi belum baik-baik. bertanya. Takut kali kalau Katanya Rifa Umi kalau Bukan mau takut. diskusi baik-baik. Aku sama Pak Bom sudah deal Sabar, tadi. Kau nggak Umi, perlu ikut campur Umi. kecuali kau sama Enggak Kuhat-Tuhan. lah. Aduh, Bukan begitu, Pak Bom Pak. serahkan sama si Oke, Raja saya Debat. dibesarkan aja Pak Bom. Bukan Kalau berarti dia memang jadi ngatur saya kita. si Raja Besarkan aja Debat, Pak Bom saya saya hatuha dulu. sama Ya, dia. sempat saya nggak Pak Bom sampaikan ini turun, ya. Pak Bom minggat, saya Oke, sama dia. Oke, baik. Jadi oke, begini kau sama teman-teman aku. ya, tolong di-mute dulu dia Bukan, kalau nggak mau Umi kondusif. Rifa. Ya, Oke, silakan, perhatikan silakan. teman-teman ya. Ya. Ketika dikatakan tadi orang Yahudi biar betul. Tetapi kesalahan yang mereka anggap ketika Yesus mengaku sebagai anak Allah. Tetapi, maaf teman-teman, ketika kita buka ya di Al-Quran tentang Rasul, yaitu Muhammad maupun Isa, justru sesembahannya lebih biadab. Kenapa saya katakan demikian? Dalam surah Al-Hijr, ayat 11 dan 12, Allahnya sendiri yang menginginkan orang Yahudi maupun orang kafir mengolok-olok semua Rasul. Mana lebih biadab ini? Ternyata yang lebih biadab itu ada sesembahan. Dan setiap kali seorang Rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya. Oke? Tetapi siapa? Dalang daripada semua ini, ayat 12. Demikianlah Allah memasukkan olok-olokan itu ke dalam hati orang yang berdosa. Sungguh biadab sesembahan ini. Mencari kambing hitam. Sementara dia sendiri yang membuat orang Yahudi agar Isanya itu mau ditangkap. Lalu kemudian ingin menyalahkan Yahudi. Jadi kalau kita bicara soal biadab, ranah manusia mungkin secara manusianya biasa atau berdosa biadab. Tapi kalau ada sesembahan yang sangat biadab, nah ini yang nggak layak dituhankan. Ya, di sini jelas ya Al-Hijr ayat 11 dan 12 bahwa rasul-rasul ataupun nabi yang diolok-olok ataupun dimusuhi itu karena keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan ayat ini. Itu aja Pak Bom. Oke, saya tanggapi boleh Pak Bom, jangan diganggu ya. Kalau saya menanggapi jangan diganggu ya. Kalian cowok, masa ngelawan cewek 1 orang aja, harus 5 orang ya. Tapi nggak apa-apa sih, 10 orang juga nggak apa-apa. Asal saya dikasih izin bicara. Jangan 5 orang, tapi saya nggak diizin bicara. Nih, besarkan saya Pak Bom, gantian dong. Pak Bom katanya hamba Tuhan ya. Besarkan saya. Teman-teman, apakah penting? Besarkan saya dong. Saya dong, besarkan saya. Seganti ini saya kena ban jadi. Mereka ban saya jadi. Saya heran di TikTok. Teman-teman tolong bantu tap-tap layar ya. Besarkan ya. Teman-teman Saya kena perhatikan. ban loh, padahal saya nggak bicara apa-apa ya. Ya Pak Bom, jangan ganggu makanya. Maksudnya kalau saya lagi ngomong juga kena marah roh kegelapan Pak Bom. Ini Pak Bom nih ya. Perhatikan, Raja Debat yang lebih biadab Tuhan kau tuh. Tuhan kau nipu para nabi itu. Jika seorang nabi ditipu sehingga mengatakan sesuatu
tidak benar. Aku Tuhan yang telah menipu dia. Ini Tuhan kau penipu. Yang kedua, Tuhan kau yang mengutus roh dusta. Jangan ganggu saya dulu. Jangan ganggu giliran orang lain berbicara tentang Al-Quran saya. Pak Bambam nggak potong. Kelihatan Pak Bambam ini. Yeskiel terjemahan versi BM. Yeskiel pasal 14:9. Teman-teman perhatikan. Teman-teman perhatikan. Ini Yeskiel. Aduh, Pak Bambam kenapa dari tadi saya mulu? Pak Bambam teman Pak Bambam udah menghujat di sini. Pak Bambam teman ini kok. Ini baca ini Pak Bambam baca ini. Udahlah teman yang memframing agama gue. Nih, saya tadi baik-baik dengan Anda ya, Pak Bambam ya. Anda tahu saya kan? Kawan Anda telah ini karangan Islam atau kitab kami. Ini versi BM. Buka pasal 14 nomor 9. Satu lagi nih. Di Alkitab kah? Ya iyalah nih. Ada ribet banget nih gangguin saya nih. 1 Raja-Raja pasal 22 nomor 3. Tuhan kalian biadab. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu. Saya counter ya temenmu yang kurang ajar. Di sini lihat. Tuhanmu kurang ajar dan biadab karena terlalu roh dusta dalam mulut para nabi. Tuhan kalian sendiri. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua. Yaudah. Oh, makanya nabi yang ini orang ya. Oh, nabi dan Pak Bambam kelihatan kan? Teman-teman perhatikan, room ini tidak layak. Karena apa? Karena ketika si Raja Debat tadi, Pak Bambam tidak berani menghadapi saya sendiri. Akhirnya dia menyerahkan kepada Raja Debat. Tapi yang lakukan apa? Dia menghujat agama Islam. Tapi ketika saya menunjukkan di kitabnya bahwa nabinya tipu sama Tuhannya, bahkan Tuhannya sendiri yang utus roh dusta, mereka semua akan terus bajang. Tuhan dalam kitabmu sendiri menghabisi nyawa Uza, menghabisi Onan, membunuh banyak orang. Tuhanmu bahkan memerintahkan menghabisi anak kecil. Tuhanmu dalam kitabmu sendiri bahkan mengizin Tuhan kalian sendiri yang merencanakan kematian Yesus. Tuhan kalian yang merencanakan kematian Yesus. Tuhan kalian yang merencanakan kematian Yesus. Tuhan kalian yang telah merencanakan kematian Yesus. Jadi ketika orang Yahudi dan orang-orang yang ada di Pontius Pilatus itu, Tuhan kalian yang telah merencanakannya ya. Jadi perhatikan teman-teman ya, memang Tuhannya yang biadab. Karena Tuhannya yang merencanakan kematian Tuhannya. Tuhan Bapa merencanakan kematian Tuhan Anak. Kenapa saya seperti wajar saya kejang 4 orang, 2 orang, 3 orang cowok, bukan pura-pura baik. Karena tahu yang lebih dulu saya dengan Pak Bambam berdua selalu memframing Al-Quran. Aku ini fighter. Aku ini bukan ustazah. Aku tunjukkan betapa biadabnya kelakuan Tuhanmu yang merencanakan kematian Tuhan lain. Tuhan Bapakmu telah punya rencana. Tuhan Bapakmu yang punya otak untuk menghabisi Tuhan Anak. Tuhan Bapakmu punya rencana menghabisi Tuhan Anak. Dan inilah Tuhan yang biadab, mengutus roh dusta ke dalam mulut para nabinya, dan bahkan sengaja menipu para nabi. Bahkan Tuhan Bapakmu sendiri yang punya rencana ingin menghabisi Tuhan Anak. Nabi-nabi dalam kitabmu semuanya cabul. Nabi Daud dalam kitabmu mengambil bini orang. Bahkan Tuhanmu sendiri, Tuhanmu yang 3, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, itu punya rencana untuk menghabisi nyawa Tuhan Anak. Tuhan Bapa dan Tuhan Anak itu punya rencana menghabisi Tuhan Anak. Dan teman-teman perhatikan, Tuhan Bapa dan Tuhan Anak, teman-teman, mereka lah yang punya rencana menghabisi Tuhan Anak. Jadi nyawanya Tuhan Anak itu direncanakan kematiannya sama Tuhan Bapa. Giliran mereka memframing, saya ngomong dipotong-potong, mereka jantan-jantan menghadapi satu perempuan aja sanggup. Tuhanmu sendiri yang telah mengutus roh dusta ke dalam mulut para nabi. Tuhanmu dalam kitab Raja-Raja mengutus roh dusta ke dalam mulut para nabi. Sampai-sampai nabi di kitabmu itu menuduri perempuan, bini orang bahkan ditiduri. Dan Tuhanmu membiarkan hal itu. Bahkan Hosea diperintahkan bersendal. Hosea bahkan disuruh memperanakan anak-anak sundal. Inilah kelakuan Tuhanmu. Kalau kau katakan Tuhan cabul, Tuhan dalam
kamu lebih cabul karena Tuhanmu memerintahkan Yesaya untuk telanjang bulat. Tuhanmu sendiri yang memerintahkan Yesaya telanjang bulat. Tuhanmu sendiri yang memerintahkan Hosea untuk bersundal. Tuhan kau yang mengambil bini orang. Tuhan kau yang memberikan kepada bini orang. Tuhan kau sendiri yang mengizinkan Yehuda bersundal. Tuhan kau sendiri hasil dari perjinahan Daud dan hasil perjinahan Yehuda. Tuhan kau keturunan pezina dan itu fakta, ya. Serukan Bob, serukan kayak gini kan, mantap. Diskusi ini mantap teman-teman. Tuhannya Oten keturunan pezina karena Daud berzina dan Daud nenek moyang Tuhannya orang Kristen. Si Yehuda berzina, itu nenek moyang Tuhannya Oten. Dan lagi pula teman-teman, Tuhannya orang Kristen banyak sekali menceritakan tentang perjinahan Ohola dan Oloba, dikatakan kelamin sebesar punya keledai. Memang teman-teman, bahkan dalam bilangan pasal 31, ya Allah, Tuhannya minta upeti perawan. Jadi orang Kristen ini sok-sok baik di awal. Saya membuktikan kepada kalian, kalau saya bertarung menghadapi jantan ini, 1, 2, 3, 3 orang mereka, Tuhan kau ada roh Tuhan di hidup nih, di dalam hidung manusia roh Tuhan nih, di dalam dalam hidungmu ada roh Tuhan loh nih, dalam hidungnya orang Kristen ada roh Tuhan, ada roh daripada roh Tuhan dalam hidung kau, di Kristen dalam hidung kau ada roh Tuhan. Tuhan kau tidur di perahu, Tuhan kau di dalam Tuhan kau di dalam badan kau, bahkan Tuhan kau di dalam kelamin kau, di dalam dubur kau. Inilah Tuhan di dalam badan manusia terima, sementara setan dalam tubuh manusia kau nggak terima. Inilah kenapa saya katakan ini akibat punya kitab cabul, kitab porno yang tidak diterima di Amerika Serikat. Inilah kita buktikan Tuhannya menginginkan. Oh betul, saya petarung. Jadi mereka kejang-kejang saya buat teman-teman. Di kamarnya sendiri mereka tantrum. Pak Bom dan si Raja Debat terlihat terbuka sekarang bahwa Tuhannya cabul. Tuhannya ternyata yang mengutus roh dusta kepada mulut para nabinya dan memberikan bini orang kepada nabinya, memerintahkan Hosea untuk bersundal. Bahkan Tuhan Bapa punya rencana membunuh Tuhan Anak. Inilah kalau orang Kristen berdebat menghadapi satu wanita saja, mereka semua datang tantrum. 3 orang mereka kejam menghadapi satu wanita yang dituduh kejam. 4 orang, 1 ya mereka